Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmadi Agustina dengan NIM 040401221138. Nah, dalam 7 menit ke depan di sini saya akan menyampaikan kajian saya, yaitu judul Modal ke Surga Sudah Punya. Nah, kajian ini tuh bersumber dari Keimanan Sepanjang Masa dari buku PDF dengan halaman 124. Surga. Betapa indah kita membayangkannya, dan tak ada yang terbayang kecuali kenikmatan dan keindahan itu sendiri. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, bahkan untuk terbetik dalam hati sanubari manusia sekalipun, keinginan itu belum dan tak akan pernah terbayangkan. Surga hanya untuk orang-orang yang rindu kepadanya, yang mengaplikasikan makna rindu itu dengan amalan solehnya, bukan dengan kemalasan dan juga berpangku tangan. Surga hanya untuk orang yang bertakwa. Ya, manusia-manusia bertakwa kepada Tuhannya. Bukan untuk manusia-manusia yang zolim, lagi durhaka, yang selalu menentang, sombong, dan terhadap ketetapan Tuhannya. Lalu kita pada kelompok yang mana nih? Tapi kebanyakan kita tuh selalu merasa telah menjadi seorang yang bertakwa. Benarkah pengakuan itu? Mari kita merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 16, yaitu sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata-mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu berbuat kebaikan. Nah, dalam ayat ini Allah menyifati orang-orang yang bertakwa itu dengan sifat ihsan. Sementara kata Nabi SAW, ihsan itu adalah engkau yang beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah selalu melihatmu. Nampaknya kita belum sampai pada derajat ini, bahkan untuk merekomendasikan diri sendiri bahwa kita telah sampai pada derajat manapun masih belum bisa. Nampaknya kita baru sampai pada derajat Islam, sebagaimana firman Allah kepada pengakuan orang-orang Badui, yaitu orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam, yaitu bertaubat, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, jika demikian halnya, berarti kita telah kehilangan satu sifat orang yang bertakwa itu. Kehilangan satu, yaitu modal untuk ke surga, yaitu mereka orang-orang yang baik, yaitu ihsan yang baik. Sementara kita belum mampu mengakui diri sebagai orang yang baik. Selanjutnya, ketika kita belum mampu mencapai derajat ihsan, adakah ayat lain yang menyebutkan satu sifat takwa yang dapat kita miliki sebagai modal ke surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan sifat orang yang bertakwa itu. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tidur dalam waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 sampai dengan 18. Nah, sifat ini pun nampaknya jauh dari kita. Kita lebih banyak tidur di waktu malam hari. Jangankan untuk istighfar di waktu pagi atau sahur, sholat subuh pun kita masih kerap terlambat. Jika demikian halnya, berarti kita itu telah kehilangan satu lagi sifat orang yang bertakwa itu. Kehilangan satu modal untuk ke surga, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjadi perindu-perindu malam untuk menghidupkannya dengan ruku, sujud, dan ibadah lainnya. Nah, ketika kita mampu mencapai derajat para perindu malam itu, adakah ayat lagi yang menyebutkan satu sifat takwa yang dapat kita miliki sebagai modal ke surga? Allah kembali melanjutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Dia berfirman, dan pada harta-harta mereka pada hak untuk orang miskin yang meminta orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Termasuklah kita pada ayat ini, yaitu orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hak manusia pada harta-harta kita. Dari hasil dagang kita ada zakatnya, dari emas kita juga ada zakatnya, dari hasil panen kita ada zakatnya, dari hasil bumi kita juga ada zakatnya, bahkan dari biji-bijian perkebunan pun itu ada zakatnya. Dan hasil usaha yang telah kita tabung sampai pada nasab emas serta haulnya juga ada zakatnya. Nah, sudahkah kita mengeluarkannya? Jika belum, kembali dengan satu sifat dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Adakah peluang itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa itu. Dia berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan, yaitu kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka
Apakah kamu tidak memperhatikan dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 22. Nah, sudahkah kita mentadaburi dan merenungi dan menghayati hingga dapat melihat tanda-tanda diri kita sendiri? Ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai dan hal ini tuh akan menjadi diri kita menjadi lalai gitu. Dan Allah SWT berfirman, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling padanya. Dalam surat Yusuf ayat 105. Tuhan kami, kuingat sabda nabimu ketika turun padanya, yaitu surat Ali Imran ayat 190, yaitu celakalah bagi orang-orang yang membacanya lalu tidak bertafakur kepadanya. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ayat ini terkait pengagungan penciptaan langit dan bumi. Nah, jika kita termasuk lalai dari sifat-sifat ini lagi, maka untuk kesekian kalinya kita sudah kehilangan sifat orang yang bertakwa, yaitu kehilangan satu modal lagi kita ke surga. Ayat mana lagi yang dapat mengatakan kita sebagai seseorang yang bertakwa? Baiklah, mari kita renungi firman Allah SWT berikutnya. Dalam firman ini, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 134 sampai dengan 135, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadapnya dan dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka ketahui. Apakah kita adalah orang yang gemar bersedekah baik di saat hati kita lapang maupun sempit? Apakah termasuk orang-orang yang banyak mengeluh dan mencela nasib tatkala terasa sempit? Jika kita adalah bagian dari mereka, maka lagi-lagi kita adalah orang yang kehilangan sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Apakah kita adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, ataukah kita adalah orang-orang yang mudah marah, enggan memaafkan orang lain, bahkan suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang telah bertaubat darinya dan membicarakan di hadapan manusia? Jika kita adalah bagian dari mereka, maka ketahuilah kita kembali kehilangan sifat orang-orang yang bertakwa. Apakah kita adalah orang-orang yang bertaubat dan melakukan perbuatan keji dan aniaya, ataukah kita adalah orang yang terus-terusan melakukan perbuatan keji atau dosa itu? Mampukah kita juga menjaga mata dari melihat yang haram maupun menjaga lisan dari berkata buruk, dusta, ghibah? Jika belum, maka ketahuilah kita kembali kehilangan sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Dari semua ini, sudah berapa sifat orang-orang yang bertakwa yang tidak kita miliki? Masih adakah ayat-ayat yang dapat menjadi modal bagi kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni segala kelalaian dan kezaliman kita hingga menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa agar dapat masuk ke dalam surga? Ternyata masih ada. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahman yang sangat luas. Dia berfirman, yaitu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan kebahagiaan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dari sini mudah-mudahan kita masih memiliki satu sifat orang yang bertakwa, yaitu keimanan kepada yang gaib, baik itu Allah yang maha gaib atau hari kiamat yang merupakan sesuatu yang gaib, serta hal-hal gaib lainnya. Karena itu, jangan sia-siakan keimanan yang merupakan modal untukmu masuk ke dalam surga. Sekian dari pidato saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.